Samsung Galaxy Z Fold 5. Ya, ini Galaxy Z Fold udah masuk ke generasi kelima ya Bray. Dari awal rilis dulu di 2019, kemudian sampai di tahun 2023 ini sudah berjalan 5 tahun. Jadi udah versi kelima nih. Di setiap rilis terbarunya pastinya Galaxy Z Fold membawa perubahan baru, termasuk pada chipsetnya. Oh ya, mau informasi dulu kalau Galaxy Z Fold 5 ini harganya udah menyentuh di 20 jutaan. Sebenarnya apakah pantas untuk sebuah gadget dinilai di harga 20 jutaan? Kalau merek Samsung sih pantas-pantas aja ya, karena mungkin beberapa konsumen lain kalau di harga 20 jutaan tapi merek lain mungkin akan mikir-mikir dulu untuk membelinya. Padahal sebenarnya nggak mesti handphone mahal harus Samsung ya. Enggak juga, merek Oppo kan ada tuh Fine N, karena merek-merek lain pun untuk soal klaim garansi dan kualitas juga nggak kalah bagus. Teman-teman bisa ubah mindset kalau HP mahal nggak harus Samsung. Jadi saya tertarik dengan Galaxy Z Fold 5 terbaru ini, makanya saya ini datang ke store gadget untuk melihat secara fisik ya si Z Fold 5 ini. Dan first impressionku, ini handphone emang cakep sih. Sebenarnya ini bukan handphone banget ya, karena ini adalah sebuah kategori dari tablet yang bisa jadi handphone gitu. Karena kalau begitu layarnya dilebarin dia jadi tablet, dan kemudian jika layarnya ditutup itu akan menjadi sebuah smartphone. Kita sepakati aja kalau Galaxy Z Fold 5 ini adalah sebuah tablet lipat ya. Untuk bentuknya sih cakep-cakep aja ya, karena memang Samsung kalau soal layar dan desain body aku akui memang bagus banget. Karena yang udah untuk merek lain pun kalau menggunakan layar AMOLED menurut aku masih serasa kurang bening aja ketimbang handphone Samsung yang pakai AMOLED. Itu beningnya bener-bener bening. Untuk kamera depannya dia under display ya Bray, jadi model kamera tanam yang tersamarkan seperti itu hampir nggak kelihatan, tapi masih kalau diperhatikan baik-baik ya masih terlihat untuk kamera depannya. Tapi ini tidak mengganggu visibilitas kita dalam menggunakan si Z Fold 5 ini sih ya, menurut aku normal-normal aja. Jadi kita langsung masuk ke spesifikasinya aja dulu Bray. Di Galaxy Z Fold 5 ini dari urusan bodinya, framenya menggunakan frame aluminium, tidak dari plastik, karena memang sesuai harganya udah 20 jutaan ya nggak mungkin dong pakai frame dari bahan plastik. Kemudian bodi belakangnya dilapisin kaca, sudah mempunyai sertifikasi IPX8, yaitu sertifikasi tahan air yang diklaim kedalaman air 1,5 meter itu Z Fold 5 ini mampu bertahan selama 30 menit. Tapi saya sarankan buat teman-teman yang mungkin akan menggunakan Z Fold 5 ini untuk berenang ya di pinggir danau atau di kolam renang, untuk ngevlog, bikin video, sah-sah aja, cuman lebih dijaga lagi aja. Takutnya kalau kecemplung, memang udah ada sertifikasi, tetapi terkadang pihak dari vendor smartphone tidak mau mengganti rugi. Dalam artian klaim garansinya itu nggak bisa diwujudkan, walaupun memang sudah ada sertifikasinya ya, sertifikasi tahan air. Tetapi kalau memang itu terjadi, device-nya kecemplung air dan mati, maka vendor smartphone itu sangat jarang untuk mau mengklaim garansinya. Jadi saya sarankan untuk lebih hati-hati lagi menggunakan smartphone yang walaupun udah ada sertifikasi tahan airnya. Dari urusan layarnya ini cakep banget, menggunakan layar foldable dynamic AMOLED 2X yang pastinya layar terbaru dari Samsung, dan ini bening banget Bray. Layar AMOLEDnya Samsung emang the best banget. Untuk refresh rate-nya di 120 Hz dan sudah support di HDR10+. Untuk ukuran layar sendiri kalau dibentangkan lebar gitu ya, membentuk tablet itu di 7,6 inci. Jadi kalau teman-teman pengen membaca artikel atau nonton video yang tampilan pengen lebih luas, tinggal dibuka tuh tabletnya. Dan kalau ditutup menjadi sebuah smartphone, layarnya berukuran 6,2 inci yang memanjang ke bawah ya Bray, dan sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus level 2, yang pastinya perlindungan Corning Gorilla Glass Victus paling baru gitu ya, level 2. Untuk urusan layar emang cakep, kalau Samsung aku akui emang the best. Yang pastinya sudah menggunakan Android 13. Untuk chipsetnya menggunakan chipset terbaru di tahun ini ya Bray, dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 dengan 4 nanometer. Mungkin teman-teman masih bertanya kenapa sekarang Samsung untuk flagshipnya nggak menggunakan Exynos lagi gitu ya, karena memang
sebenarnya ini bukan dari Samsungnya kalau menurut aku, tetapi permintaan pasar fansnya Samsung yang ada di Indonesia. Smartphone Samsung menggunakan Exynos itu tenaga ibaratnya power handphonenya masih lebih lambat dibanding ketika suatu device menggunakan chipset dari Snapdragon. Nah, itu yang akhirnya dikeluhkan beberapa user Samsung dan akhirnya didengar oleh Samsung Indonesia. Makanya pada akhirnya Samsung Indonesia memutuskan flagship Samsung akhir-akhir belakangan ini menggunakan chipset dari Snapdragon. Iya, menurut aku sih ini sebuah menghemat ongkos produksi juga ya Bray, karena kalau setiap tahun merilis chipset baru akan terjadi pengeluaran dana untuk meriset chipset, membangun chipset. Tapi kalau chipsetnya hanya tinggal pakai punya dari vendor lain, itu cukup mengurangi budget produksi menurut aku, dan ini cukup worth it mungkin dirasakan oleh Samsung Indonesia. Untuk pilihan RAM-nya ada satu doang ya Bray, di 12 GB, dan untuk storage-nya itu ada 3 pilihan, di 256 GB, 512 GB, dan di 1 TB. Untuk urusan kamera menggunakan 3 setup kamera. Untuk Z Fold 5 ini kamera utama di 50 megapiksel dengan OIS aperture f1.8 yang artinya untuk foto malam hari ini cakep, dan udah ada fitur OIS tadi yang artinya kalau kita memfoto tangan agak getar sedikit itu tidak pengaruh kepada hasil tangkapan kameranya, jadi nggak ngeblur gitu. Itulah gunanya OIS. Lensa keduanya ada 10 megapiksel untuk telefoto yang udah dilengkapi OIS juga dan kemampuan 3 kali optical zoom. Lensa ketiganya 12 megapiksel untuk lensa ultra wide. Videonya sanggup sampai K 30 fps ya Bray, dan kalau mau ke 60 fps harus diturunin ke 4K yang pastinya juga udah dilengkapi dengan AIS atau Electronic Image Stabilization. Jadi videonya pasti stabil. Untuk urusan kamera selfie di 4 megapiksel dengan aperture f1.8, untuk hasilnya menurut aku cukup-cukup aja, nggak terlalu bagus karena dia desainnya under display ya, sehingga lensanya kehalang layar sedikit. Jadi ya sesuatu yang terhalang itu hasilnya nggak 100% bening ya Bray. Dan untuk kamera luarnya lebih gede sedikit, megapikselnya di 10 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya support sampai 4K 60 fps dan sudah dilengkapi juga dengan Electronic Image Stabilization atau AIS, yang artinya mau kamera depan atau belakang dipakai ngevlog itu pasti stabil. Urusan speaker menggunakan stereo speaker pastinya, namun tidak punya lubang jack audio. Jadi kalau teman-teman yang mau denger headset mungkin bisa mencari headset yang model wireless atau headset yang support untuk colokan Type-C. NFC ada, dan untuk sensor fingerprintnya itu di samping ya Bray, jadi bukan di layar. Untuk baterainya di 4400 mAh yang menurutku ketahanannya cukup lah ya. Tapi jangan khawatir karena chargernya itu support sampai 25 watt yang diklaim 50% itu dalam 30 menit. Itu cukup kenceng kalau menurut aku. Jadi kesimpulannya, Z Fold 5 ini memang cocok untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Tapi kalau hanya untuk gaya doang, menurut aku ini terlalu mahal ya di harga 20 jutaan. Jadi lebih better kalau pengen punya Z Fold 5 ini kalau memang sangat dibutuhkan saja. Tuh. Untuk informasi harganya cek aja di deskripsi video ini ya Bray. Demikian video dari Bray Gadget tentang Galaxy Z Fold 5. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.